Oh, mungkin ini amal baikmu. Diceritakanlah, wahai Bahram, engkau mendapat salam dari baginda kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita mendapat salam dari tokoh Islam yang paling sentral Rasulullah, Bahram pun akhirnya menjerit lalu membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada ulama dari Baghdad namanya Abdullah. Jadi ulama Abdullah tersebut ketika itu sedang tawaf di Mekah, tentunya karena tawaf. Ketika tawaf keliling capek, akhirnya beliau tertidur. Karena kecapean tertidur. Dalam tidurnya tiba-tiba Rasulullah muncul dalam mimpinya. Ya Abdullah, kata Rasul, ketika engkau pulang ke Baghdad, tolong saya titip salam kepada Bahram al-Majusi. Jadi Bahram ini seorang yang tidak beragama Islam, tapi agamanya Majusi. Setelah bangun, Syekh Abdullah tersebut kaget. Masa saya kok Rasulullah kok kirim salam kepada orang Majusi? Wah, nggak bener ini, nggak bener. Akhirnya terus bangun lagi, tawaf lagi, sampai payah lagi, sampai capek lagi, ketiduran lagi. Di hari kedua, di tawaf yang kedua, beliau mimpi hal yang sama. Hingga itu terulang 3 kali. Wah, kalau ini sampai 3 kali, berarti ini benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kemarin di episode yang kemarin kalau bertemu Rasulullah mimpi itu adalah hak. Iya benar. Kalau itu memang Rasulullah, wajahnya Rasulullah memang itu benar bahwa itu Rasulullah. Tapi ada hal-hal yang lain yang perlu kita ingat, tapi mungkin akan kita bahas di episode yang akan datang. Nah, setelah itu Syekh Abdullah setelah melaksanakan ibadahnya, beliau balik ke Baghdad. Dicarilah yang namanya Bahram itu, ternyata ketemu. Alhamdulillah ketemu. Setelah ketemu, Syekh Abdullah tersebut tanya pada Bahram, Pak Bahram, kamu itu punya amal apa? Amal baik yang kau punya itu apa? Saya kok pengen tahu, saya pengen berguru. Kata Bahram tersebut, oh jadi begini, saya itu punya istri yang banyak. Dan karena saya istrinya banyak, anak saya pun banyak. Karena anak saya banyak, jadi supaya karena orang itu kaya ya, Bahram tersebut itu orang kaya. Supaya uangnya tidak menyebar kemana-mana, akhirnya dijodohkanlah satu persatu anaknya dengan yang lain. Jadi anaknya yang dari istri ini didapatkan anaknya dari istri ini gitu loh. Anaknya sendiri semua, supaya apa? Hartanya itu tidak diambil oleh orang lain. Oh, kata Syekh Abdullah, bukan. Kalau ini nggak mungkin, ini bukan amal baik, nggak mungkin. Setelah cerita tersebut bertanya lagi, kira-kira apa selain itu? Oh, gini. Di antara anak-anak saya itu ada yang paling cantik sekali. Cantik, yang lain kalah semua. Bahkan sekota ini mungkin kalah semua dengan anaknya Bahram tersebut. Nah, menurut saya ini anak-anak saya yang lain, laki-laki ini nggak ada yang pantas untuk dapat anakku yang paling cantik ini. Akhirnya ya saya nikah sendiri anak saya. Mungkin itu amal baik saya. Amal baik saya mungkin itu, kata Bahram. Syekh Abdullah, wah ini tambah gak masuk akal. Ini dalam agama saya ini dilarang. Ini bukan sebuah amal yang baik. Setelah mendengar dua pernyataan tersebut, Syekh Abdullah makin mendesak sama Bahram. Ayolah ceritakan lagi, kira-kira apa amal baikmu yang selain itulah, yang jangan seperti itulah. Masalahnya kok kawin terus kan, yang dibahas kawin. Selain kawin, apa amal baikmu kira-kira?
Akhirnya menceritakan lagi, jadi begini, ketika saya sedang pesta pernikahan saya dengan anak saya yang paling cantik tersebut, jadi rumah saya yang besar ini kan, keliling rumah besar itu semuanya tak kasih lampu, tak kasih lentera. Tiba-tiba ada salah satu pojokan rumah itu, ketika saya hidupkan lampunya, saya masuk, lampu itu pasti mati. Coba saya kembali lagi, saya hidupkan lagi, saya masuk lagi, lampu itu mati. Saya curiga, akhirnya saya hidupkan lagi, lalu saya menyelinap, mengintai, sebenarnya siapa ini yang matikan, jangan-jangan mau ada maling lewat sini kan, curiga. Ternyata yang mematikan adalah seorang ibu-ibu yang ada di samping rumahnya tersebut. Jadi di pojokan rumahnya itu ada rumah jelek, rumahnya ibu-ibu. Setelah itu saya lihat, kenapa kok dia matikan. Saya amati, saya menyelinap ke samping rumahnya. Di situ anak tersebut, jadi si ibu itu punya anak, dan ternyata bapaknya sudah meninggal, alias anaknya yatim. Di situ ibu tersebut ditanya sama anaknya dengan merintih karena kelaparan, "Bu, saya udah lapar sekali, saya udah nggak kuat, saya ingin makan, Bu. Sudah berhari-hari saya nggak makan, perut saya sakit." Ibu-ibu menjawab, "Doakan saja, kamu berdoa sama Allah." Kebetulan agamanya Islam ibu tersebut. "Nanti besok semoga ibu bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan sehingga ibu bisa membelikan makanan untuk kita semua, untuk dimakan kita semua." Anak tersebut melanjutkan, "Bu, ngapain sih harus kerja? Samping rumah kita kan sedang pesta besar-besaran, orang kaya, makanannya banyak. Kenapa ibu nggak minta saja?" "Enggak, Nak, ini masalah harga diri. Lagi pula beliau bukan golongan dari kita, beliau bukan dari Islam tapi Majusi. Nanti agama Islam kalau minta-minta kepada Majusi nanti gimana? Kita terhinakan. Jadi demi menjaga agamanya, demi menjaga marwah keluarganya, ibu tersebut tidak minta-minta. Beliau hanya minta kepada Allah supaya diberi pekerjaan, supaya besok bisa makan." Mendengar cerita itu dari dalam rumah, akhirnya si Bahram langsung masuk ke rumah, mengambil makanan-makanan yang ada, sisa-sisa pesta tersebut diambil semua, ada daging, ada apa. Dibawalah makanan tersebut kepada ibu tersebut serta anak-anaknya. "Bu, maaf, kami ada makanan. Saya tahu ibu tidak akan meminta, tapi saya akan memberikan dengan ikhlas. Silakan ini dimakan." Dari situ anaknya terlihat bahagia, lalu makan dengan senang karena bayangkan sudah berhari-hari nggak makan. Lihat di depan rumah ada pesta dan dia kelaparan. Betapa senangnya ketika salah satu makanan pesta itu dibawa ke situ. Makan dengan lahap. "Oh," kata Syekh Abdullah kembali, "oh mungkin ini amal baikmu." Diceritakanlah, "Wahai Bahram, engkau mendapat salam dari baginda kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar cerita mendapat salam dari tokoh Islam yang paling sentral Rasulullah, Bahram pun akhirnya menjerit lalu membaca syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mati, masuk surga. Akhirnya, betapa dari pelajaran ini kita seharusnya memang saling mengasihi antar sama, ya. Walaupun itu entah kepada manusia, antar binatang, kita tidak akan tahu apakah ini yang awalnya non muslim besok tiba-tiba menjadi muslim, menjadi ahli surga, menjadi orang yang dikirimi Rasulullah. Kita tidak akan pernah tahu, ya. Jadi kita bagaimana saling mengasihi antar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli, bahkan kepada hewan pun kita harus saling mengasihi. Apalagi dalam cerita tersebut, anak yang ditinggalkan, anak yang dikasih makanan maksud saya adalah seorang anak yatim.
betapa sekarang. Namun ada cerita begini, sekarang kan banyak sekali santunan anak yatim ya, santunan anak yatim ini banyak. Nah ini bahaya ketika yang seharusnya mendapatkan anak yatim ternyata makan oleh yang selain yatim, ini bahaya. Makanya usul dari kami kalau bisa membuat santunan adalah santunan kepada keluarga yatim, sehingga ketika nanti ibunya ikut makan, ketika kakaknya ikut makan atau si yatimnya ikut makan, tetap hal semua ya, daripada hanya untuk anak yatim nanti kasihan ibunya nggak bisa makan, kakaknya nggak bisa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.